Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hijrah, masuk nak. Masuk. Nah, sebelum kita mengadakan konseling individu, terlebih dahulu ibu mau memberitahukan ke Hijrah bahwasanya di dalam konseling individu ada beberapa aspek yang perlu Hijrah ketahui. Yang pertama tentang asas kerahasiaan, terus asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Nah, di asas kerahasiaan ini guru BK merahasiakan apa-apa saja yang Hijrah cerita ke ibu, tidak akan ibu beberkan ke orang lain. Terus kalau di asas keterbukaan, Hijrah harus terbuka kepada ibu masalah apa yang Hijrah alami gitu. Terus di asas kesukarelaan, di sini ibu dengan sukarela memberikan bantuan penyelesaian masalah ke Hijrah gitu. Nah, jadi maksud dan tujuan Hijrah datang ke ibu ini apa? Kalau boleh ditahu. Saya punya sedikit masalah karena dengan orang tua, dimana saya ingin setelah lulus itu saya lanjut kuliah, tapi orang tua saya tidak mengizinkan, Bu. Kenapa, kalau ibu boleh tahu, kenapa orang tua tidak mengizinkan? Bukannya kayak lanjut kuliah itu baik, bisa merubah nasib orang tua kita gitu. Orang tua saya itu, Ibu, masih berpandangan bahwa tidak ada dua gunanya kita kuliah, karena ujung-ujungnya pas kita selesai kuliah tempat kita cuma di dapur kalau sudah menikah, Ibu. Tapi saya pengen tuh setelah saya lulus SMA, saya pengen lanjut kuliah karena saya pengen jadi wanita karir. Saya pengen punya penghasilan sendiri, tidak bergantung sama suami nantinya. Ya, terus masalahnya cuma itu, orang tua tidak ada masalah lain tentang ekonomi apa? Enggak sih, Bu, karena orang tua itu lebih, karena saya punya saudara laki-laki, orang tua saya itu lebih kayak mending saudaramu yang laki-laki saja yang kuliah, kamu enggak usah seperti itu. Karena itu tadi yang saya bilang, pandangan orang tua itu masih apa namanya, Awam. Ya, masih awam dan masih berpatokan sama zaman dimana belum ada kesetaraan gender dulu, bahwa nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya ketika kita kuliah, ujung-ujungnya juga di dapur. Ya. Kalau boleh tahu, Hijrah anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak kedua dari 3 bersaudara, Bu. Hijrah anak kedua dari 3 bersaudara. Yang anak pertama? Anak pertama kakak saya itu perempuan dan dia menikah setelah lulus SMA. Oh, berarti yang sekarang adiknya sudah kelas berapa? Adik saya kelas 1 SMA. Nah, berarti adik laki-lakinya saja yang disuruh lanjut begitu? Iya, Bu. Oh iya, jadi begini, kalau dari ibu kita beri pemahaman kepada orang tua bahwasanya kita sebagai perempuan juga harus mempunyai pendidikan, karena kita sebagai perempuan kita adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya kita nanti gitu. Jadi kita hilangkan mindsetnya orang-orang, bukan cuma orang tua Hijrah juga, tentang bahwasanya perempuan itu hanya biarpun sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke dapur begitu kan. Jadi kita berikan pemahaman dia. Nah, jadi di sini ibu mau berikan satu teknik. Di dalam teknik ini termasuk dalam teknik pendekatan gestalt. Tekniknya ini yakni teknik berdialog dengan kursi kosong. Jadi Hijrah harus berdialog dengan kursi kosong, seakan-akan kursi kosong itu adalah orang tua Hijrah, supaya Hijrah lebih berani mengutarakan isi hatinya Hijrah, supaya Hijrah lebih menjelaskan kepada mereka bahwasanya perempuan itu bukan hanya di dapur, perempuan juga butuh pendidikan, seperti itu. Begini, Bu, saya mau tanyakan nih,
teknik berbicara dengan kursi kosong itu seperti apa Bu? Nah, jadi di sini teknik berbicara dengan kursi kosong itu Hijrah berbicara dengan kursi kosong seakan-akan kursi kosong itu orang tua Hijrah gitu. Ini perumpamaan kursi kosong itu Hijrah bicara dengan orang tua Hijrah. Nah, jadi teknik kursi kosong itu Hijrah berdialog dengan Hijrah semacam apa ya namanya kalau monolog. Hijrah tahu monolog? Nah, Hijrah seperti monolog. Jadi Hijrah berbicara dengan kursi kosong. Jadi tekniknya itu kayak semacam ibu sendiri. Di sini kursi kosong perumpamaan. Di sini kursi kosong. Di sini ada ibu. Ibu perumpamaan ibu sebagai Hijrah ya. Jadi saya berbicara dengan kursi kosong seperti begini. Pak, saya harus kuliah, saya harus menggapai cita-citaku. Tidak semua perempuan itu harus di dapur, kembali dapur, karena perempuan itu madrasah pertamanya anak-anakku nanti, begitu diberikan pemahaman. Jadi kita pindah lagi, kita bermain peran sebagai ayahnya Hijrah atau ibu Hijrah, sebagai orang tua Hijrah lagi. Jadi ibu pindah ke sini, jadi kursi yang di sini lagi tadi kosong. Oh yang orang itu bermain peran. Jadi satu orang memainkan peran di dalam dua kursi gitu. Oh jadi Bu, seakan-akan ketika saya bicara di sini kosong, dan setelah saya bicara saya duduk di kursi yang sebelahnya menjadi orang tua, seakan-akan dia menjawab pertanyaan yang dari diri saya sendiri. Iya. Nah, ada baiknya coba Hijrah praktekkan supaya bisa diterapkan nanti, diimplementasikan nanti di depannya orang tua. Bagaimana, bisa? Kan Hijrah sudah mengerti tadi ya. Jadi ibu boleh keluar dulu ya. Nanti ibu perhatikan Hijrah bagaimana, oke? Saya mau kuliah. Saya juga ingin jadi, saya ingin kejar cita-cita aku. Saya ingin jadi wanita karir. Saya mau merubah pandangan mama juga, orang tua yang lainnya, bahwa tidak semua orang tua, tidak semua perempuan habis menikah, habis sekolah SMA itu langsung menikah, dan tempatnya juga cuma di dapur. Begini tidak ada dua gunanya kamu kuliah. Habis sekolah SMA pasti kalau sudah menikah tempatnya juga di dapur. Tidak ada gunanya bikin rugi uang saja kamu kuliah. Tiada gunanya kamu kuliah. Mending ademu saja yang dikasih kuliah, kamu tak usah saja, ujung-ujungnya juga kamu di dapur. Tidak begini, saya ingin mengangkat harkat martabatnya mama juga. Saya ingin biarpun ekonominya kita menengah, setidaknya dengan saya kuliah, saya menjadi wanita karir, saya bisa mengangkat harkat martabatnya orang tua. Saya pingin tidak, karena sekarang sudah ada kesetaraan gender, bahwa perempuan juga bisa jadi pemimpin, perempuan juga bisa bekerja di luar. Tidak semuanya perempuan harus di dapur saja kerjanya, harus sekolah langsung kuliah. Memang kakak itu habis sekolah SMA langsung menikah, tapi bukan berarti saya harus ikut juga kakak. Saya juga pengen kuliah. Coba mama perhatikan, di luar sana juga itu banyak anak perempuan yang jadi wanita karir, punya prestasi sendiri di luar setelah dia kuliah. Saya ingin merubah pandangan orang-orang di kampung sini, bahwa tidak semua perempuan itu harus tempatnya di dapur, bahwa perempuan juga bisa bekerja, tapi tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Saya ingin mama mengerti itu. Jadi saya ingin kuliah, Oke, jadi kok kamu ingin mengangkat harkat martabatnya orang tua, walaupun berat hatinya mama kasih kuliah kau, insya Allah mama mau kasih kuliah kau. Yang penting kau sungguh-sungguh bekerja cita-citamu. Iya terima kasih Iya. Nah, bagaimana dengan perasaan Hijrah setelah melakukan dialog kursi kosong? Apa yang Hijrah rasakan? Agak lega sih Bu, saya merasa kayak
Mungkin saya dari sini harus jelaskan sama orang tua saya. Siapa tahu kan dengan saya jelaskan baik-baik, saya kasih pemahaman sama orang tua saya, nantinya orang tua saya bisa mengizinkan saya kuliah. Iya, bagus. Jadi perasaannya hijrah lebih baik dengan mempraktekkan tadi di alat kursi kosong ya. Iya Bu. Sudah muncul keberanian mau menceritakan permasalahan itu dengan orang tua, solusi yang terbaik. Jadi semoga permasalahan hijrah terselesaikan dan semoga hijrah bisa kuliah nantinya. Itu semoga segala urusan hijrah dipermudah. Jadi begini nak, karena ibu mau ada rapat sama guru-guru lainnya, jadi bagaimana menurutnya hijrah, kita mau adakan pertemuan lagi untuk pertemuan berikutnya kita ketemu membahas tentang ini atau bagaimana? Mungkin bisa satu kali lagi kita ketemu mungkin minggu depan. Oh iya, nanti kalau untuk harinya kita kontakkan di WA saja ya, karena sudah ada nomor hijrah juga sama ibu kan. Jadi itu, jadi semoga orang tua hijrah bisa luluh hatinya, kasih kuliah hijrah, pandangannya bukan seperti dulu lagi, karena sekarang kan zaman sudah semakin canggih. Kita nah mungkin itu saja dari ibu. Semoga hijrah nanti pulangnya selamat sampai tujuan. Semoga hijrah sehat selalu. Amin ya Ibu. Kalau begitu Bu, saya mau pulang dulu Bu. Oke, hati-hati nak. Iya.